dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, di dalam hidup kita, di dalam mati kita sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itulah sebuah keikhlasan tertinggi umat manusia. Maka dalam sholat kita selalu membaca hal semacam itu, membaca seperti itu. Kenapa? Karena itu keikhlasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mengikhlaskan dalam perilaku. Maksudnya apa? Jika kita membantu orang lain, pastikan kita melakukan dengan ikhlas. Inilah mengikhlaskan dalam perilaku. Jadi ketika perilaku kita membantu seorang, misalnya kita ada orang kecelakaan di jalan lalu kita membantu, maka ikhlaskan bahwa kita membantu hanya mencari ridho Allah SWT, bukan karena ada ingin pengakuan, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin apapun yang sifatnya membuat menggugurkan pahala kita. Maka kita belum sampai ke dalam ikhlas. Ikhlas apa? Yaitu ikhlas kita menjalani sebuah kehidupan. Tadi ada ya, bagaimana keikhlasan kita dalam sholat, bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah, bagaimana sholat kita dalam di dalam kehidupan hidup kita, bagaimana ikhlas kita ketika meninggal. Jadi ketika kita sakit umat, sudahkah kita ikhlas ketika nyawa kita harus diambil oleh Tuhan? Ini ikhlas yang sangat tinggi, yaitu ketika kematian datang, sudah ikhlaskah kita? Kalau sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita suatu keikhlasan yang sangat luar biasa. Misalnya saudara kita ada yang meninggal, orang tua kita meninggal, sudahkah kita mengikhlaskan? Tentunya itu suatu keikhlasan yang sangat luar biasa karena nyawa hilang. Sudah tentang kematian, mengikhlaskan sebuah kematian diri sendiri, kematian keluarga kita, kematian apapun itu, sudahkah ikhlas? Kalau kita sudah mengikhlaskan hal semacam itu, berarti kita sudah ke titik ikhlas yang sangat tertinggi. Selanjutnya, mengingat akhirat. Ya, tentunya mengingat akhirat inilah jalan kita sebagai ikhlas. Selalu kita ingat bahwa hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya mampir ngombe, bahasa Jawanya. Maka akhirat adalah tempat kita dihakimi. Ya, kenapa dihakimi? Karena akhirat adalah tempat hukuman, tempat timbangan antara hal baik maupun hal buruk. Itulah akhirat. Jadi ada pengadilan. Sudahkah kita mencapai ihdinas syiratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sudahkah seperti itu? Jalan kita sudah luruskah? Kalau kita lurus, insya Allah kita bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Selanjutnya, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dalam beragama secara lurus, dan juga agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Agama yang lurus apa? Agama yang benar. Ada diperintahkan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ya, kita lanjutkan. Maka laksanakanlah sholat dan berkorbanlah semata-mata karena Tuhan. Ya, ini menjadi pelajaran penting ya. Maka laksanakan sholat. Sholat itu apa sih maksudnya? Suatu ibadah banyak kepasaran diri bahwa kita menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba Tuhan. Itulah sholat. Kita menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita melakukan seperti itu? Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi itulah sebuah keikhlasan tanpa pamrih, keikhlasan tanpa takut, walaupun kita dihina, walaupun kita diomong-omong yang negatif, tapi hidup kita sudah dipasrahkan kepada Tuhan. Maka dengan komentar negatif atau positif, itulah sebuah jalan kehidupan.
yang harus kita lalui